Di balik dunia sederhana, Sena dihantui mimpi tentang pedang bercahaya dan bayangan gelap. Saat ancaman muncul di desanya, ia ditarik ke takdir yang terkubur dalam ingatan dan luka lama. Ini bukan sekadar awal petualangan. Ini adalah kebangkitan legenda yang terlupakan. Di ruang gelap tanpa ujung, Sena berdiri diam. Tubuhnya hanya siluet tipis, dikelilingi kehampaan. Tiba-tiba, cahaya lurus dari atas turun, menyorot dirinya seperti panggung sunyi. Di tengah keheningan, terdengar detak jantungnya, lambat tapi berat. Tidak ada dinding, tidak ada tanah, hanya dirinya dan kegelapan yang terasa akrab. Seolah semesta menatap balik, diam-diam menunggu ia memilih. Dalam jarak beberapa langkah, cahaya lain muncul perlahan, membentuk sebuah pedang yang mengambang tanpa suara. Pedang itu bersinar tenang, seolah bernafas. Sena melangkah perlahan, matanya menatap penuh rasa takut dan takjub. Udara di sekelilingnya berubah, seperti menjadi lebih berat, namun hangat. Tangannya terangkat dengan ragu, mencoba menyentuh panggilan yang terasa seperti bagian dari dirinya. Sebelum jemarinya menyentuh pedang itu, udara menjadi beku. Dari kegelapan, muncul sosok samar, mata besar terbuka dalam diam. Bayangan pekat itu hidup, menatap Sena dengan kekosongan yang menghimpit. Tubuhnya tidak jelas, seperti tinta di air. Tidak berkata apa-apa, tapi rasa takut merambah cepat. Sena terdiam, tubuhnya menegang. Dunia menjadi bisu sebelum akhirnya lenyap dalam kilatan gelap. Sena terbangun dari tidur dengan napas tercekat. Matanya terbuka lebar, keringat membasahi dahi. Gubuk kecil tempat ia tinggal hanya diterangi cahaya bulan yang menyelinap dari jendela kayu. Ia duduk, menggenggam dada. Mimpi itu tidak seperti mimpi biasa. Rasanya nyata, terlalu nyata, dan dalam dadanya ada perasaan asing, seperti sesuatu telah bergerak di dalam dirinya. Pagi datang. Desa kecil di lembah diselimuti kabut ringan. Anak-anak berlari, tertawa, dan kincir bambu berputar di tiup angin. Sena berjalan perlahan di jalan tanah, matanya menatap kosong. Sekilas ia melihat kedamaian, tapi di dalam pikirannya, bayangan dari mimpi itu masih menyelinap. Dunia di sekitarnya terasa terlalu ringan, seperti tidak sesuai dengan beban yang baru saja ia rasakan. Ia berhenti di depan sumur tua. Menunduk, ia melihat wajahnya dalam air, tapi pantulan itu kabur, goyah. Wajah yang biasanya tenang, kini tampak asing. Kenapa mimpi itu terasa nyata? Pikirnya. Udara di sekitar sumur terasa dingin, tidak seperti pagi biasanya. Ia menggigil, entah karena cuaca atau karena sesuatu yang lain, lebih dalam dari sekadar udara. Dari balik pepohonan, seorang tetua perlahan mendekat. Matanya tajam namun tidak mengancam. Ia hanya lewat dan tanpa alasan yang jelas berkata, "Bayangan akan selalu menemukan mereka yang kosong." Lalu berlalu begitu saja. Sena terpaku. Kata-kata itu menusuk sesuatu yang belum ia pahami, seolah si tetua tahu lebih banyak tentang mimpi yang bahkan belum ia ceritakan ke siapapun. Awan berkumpul cepat, cahaya pagi tertutup mendadak. Angin membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih tua, seperti arwah. Burung-burung menghilang dari langit, dan dedaunan berguncang tanpa arah. Desa yang semula riuh menjadi sunyi. Sena menatap langit, matanya menyipit. Di ujung sana, awan berputar, membentuk pusaran. Sesuatu sedang mendekat, dan ia tahu itu bukan mimpi. Tanah bergetar, dari balik akar dan bebatuan, sesuatu mulai muncul, hitam, cair, namun hidup. Makhluk itu tak punya wajah, hanya bentuk bergerak seperti tinta tumpah. Ia membentuk tangan, lalu cakar. Orang-orang berlari. Sena tak bisa bergerak. Bayangan itu nyata. Dan anehnya, terasa familiar, seolah pernah mengintainya sejak lama, menunggu waktu untuk keluar dari batas mimpi. Suara teriakan mengiris udara. Seorang anak perempuan, Lia, berlari panik. Bayangan itu mengejarnya. Matanya dipenuhi air, tapi kakinya terus melangkah. Sena sadar, tanpa pikir panjang, ia bergerak. Dunia terasa melambat, tapi hatinya mendorong cepat.
Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan anak itu hilang seperti masa lalunya. Sena berlari, kakinya menjejak tanah keras desa, lalu rumput basah di pinggiran hutan. Nafasnya berat tapi ritmenya stabil. Angin menerpa wajahnya. Suara Lia masih menggema di telinga. Kabut mulai menebal, ranting-ranting memukul tubuhnya. Tapi ia tak berhenti. Dunia di sekelilingnya memudar. Hanya satu titik cahaya dalam pikirannya. Melindungi. Bukan untuk jadi pahlawan. Tapi karena ia tahu, diam adalah luka yang berulang. Ia tiba tepat saat makhluk itu meraih Lia. Dengan panik, ia mengambil batu dan melempar sekuat tenaga. Batu itu hanya menembus tubuh, hitam itu seperti udara. Tidak berdampak. Bayangan itu berbalik, perlahan, dan Sena bisa melihat. Makhluk itu tidak punya wajah, hanya mata putih membara. Ia menggigil, tapi tetap berdiri. Meski tubuhnya tak tahu cara bertarung, hatinya menolak mundur. Di kejauhan, dari celah pepohonan, muncul cahaya aneh. Bukan cahaya matahari, lebih seperti suara tanpa bunyi, energi tanpa bentuk. Bayangan itu berhenti sejenak, lalu mendesis. Sena menoleh. Cahaya itu memanggil, seperti bisikan dari masa lalu. Tanpa pikir panjang, ia mengambil langkah, menjauh dari makhluk itu dan menuju sumber cahaya. Lia tertinggal, tapi ia percaya. Ini adalah bagian dari jawabannya. Hutan menjadi lebih padat, namun sepi. Tidak ada suara burung, hanya napas dan degup jantungnya. Ia mendaki sedikit bukit kecil, dan di sana, reruntuhan kuno berdiri, tertutup lumut, retak oleh waktu, tapi masih menyimpan sesuatu. Di tengahnya, altar batu dengan simbol aneh. Cahaya tadi berasal dari sana. Tidak menyilaukan, tapi mengundang. Seolah pedang itu tahu ia akan datang. Sena melangkah perlahan, aura di sekitarnya berubah. Waktu terasa melambat. Ia berdiri di depan altar, dan di atasnya, sebuah pedang. Bentuknya sederhana, tapi cahayanya berdenyut seperti nadi. Ia tahu, ini bukan benda biasa. Ia tidak mengerti bagaimana, tapi pedang itu seperti bagian dari dirinya. Ia mengulurkan tangan. Udara bergetar, tanah seakan berbisik. Begitu tangannya menyentuh gagang pedang, ledakan cahaya kecil terjadi. Tapi tidak menyakitkan, lebih seperti ingatan yang menjerit keluar. Matanya terbuka lebar, tubuhnya gemetar, tapi ia tidak melepaskan. Cahaya mengalir ke dalam dirinya, memantul pada luka-luka lama. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dilihat, dikenal, diterima. Bayangan ingatan menghantam cepat. Seseorang memanggil namanya, teriakan dalam api, tangan yang lepas dari genggaman. Ia melihat seorang pria berpedang, ayahnya, lalu kehancuran, lalu gelap. Sena tersungkur, napasnya terputus. Tapi pedang itu tetap bersinar dalam genggamannya. Ia mengerti, pedang ini bukan sekadar senjata. Ini adalah cermin dari dirinya. Dan cermin tak pernah bohong. Perlahan, ia bangkit. Nafasnya belum stabil, tapi tubuhnya berdiri tegak. Mata menyala lembut, pedang di tangan kini hidup, bukan karena kekuatan, tapi karena pilihan. Ia menoleh. Hutan di belakangnya tak lagi sunyi. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Bukan karena ia kuat, tapi karena tak ada lagi tempat untuk lari. Ia bukan anak yang bermimpi. Ia sudah bangun. Saat ia kembali ke jalan sebelumnya, makhluk itu menunggunya. Lebih besar dari sebelumnya. Gelapnya lebih pekat. Tapi kali ini, Sena tidak berhenti. Ia maju. Pedang di tangan menyala. Bukan untuk membunuh, tapi untuk menembus ketakutan. Makhluk itu mengaum. Tapi Sena hanya berkata dalam hati, "Aku sudah bertemu diriku." Dan itu cukup untuk bertarung. Pertarungan berlangsung cepat. Bayangan mencakar. Sena menghindar, lalu menebas. Cahaya dari pedangnya membentuk jejak. Setiap tebasan seperti menulis cerita baru di udara. Partikel cahaya bertabrakan dengan gelap. Dunia seperti bergoyang. Tak ada yang memihak. Tapi dalam gerakan Sena, ada sesuatu yang berbeda. Tekanan, ritme, dan emosi. Pedangnya merespons. Saat makhluk itu hampir melukai Lia, kemarahan Sena meluap. Pedang berubah, auranya merah, menyala. Tangannya menggenggam lebih erat. Ia berteriak,
bukan karena takut, tapi karena tidak ingin kehilangan. Ledakan cahaya menghantam tanah. Makhluk itu terhempas. Aura amarahnya tak hanya membakar lawan, tapi mengukir bekas di tanah, jejak bahwa ia pernah memilih untuk melindungi. Bayangan itu meleleh seperti tinta dalam air. Tidak ada suara, hanya napas Sena yang terdengar. Lia menatapnya dari kejauhan, gemetar. Sena menurunkan pedangnya perlahan. Ia tidak tersenyum, tidak merasa menang, tapi hatinya tenang. Untuk pertama kalinya, dunia terasa berat, tapi ia berdiri. Dan itu sudah cukup. Lia mendekat pelan, ragu. Kau, siapa? Tanyanya, nyaris berbisik. Sena menoleh, tak menjawab. Bukan karena tak mau, tapi karena ia juga tidak yakin. Ia hanya tahu satu hal. Ia bukan lagi anak desa. Dan mungkin belum sepenuhnya pahlawan. Tapi sesuatu di antara keduanya. Dan itu awal yang jujur. Mereka berdiri berdua, menatap langit yang perlahan kembali cerah. Awan bergeser, cahaya pagi mulai menembus. Pedang di tangan Sena tidak bersinar seperti tadi, tapi tetap hangat. Ia mengangkat wajahnya, menghirup udara baru. Tidak ada kemenangan besar, tapi ada sesuatu yang bangkit, sesuatu yang akan terus bergerak. Dari balik kabut, sosok Karu muncul kembali. Kali ini ia tidak bicara banyak. Hanya satu kalimat, sudah waktunya. Mata tuanya menatap dalam, seolah tahu sesuatu yang lebih besar telah dimulai. Sena tidak bertanya, karena entah bagaimana, ia setuju. Perjalanan telah menunggu cukup lama. Seekor burung besar melayang turun dari langit, Nokta, penjaga dimensi. Bulunya seperti bayangan dan cahaya bersatu. Ia menatap Sena dengan mata tajam namun ramah. Akhirnya kau mendengarkan, katanya. Sena hanya mengangguk. Dunia tidak lagi hanya tanah dan langit, tapi dimensi, jejak, dan takdir yang tersembunyi. Dari pedang, cahaya kembali muncul. Kali ini membentuk peta melayang, benua, garis-garis, dan titik terang yang berkedip. Nokta menjelaskan, kunci tersebar di 3 dunia. Kau harus mengingat untuk membuka, katanya. Sena menatap peta. Dunia terlalu luas, tapi langkahnya sudah dimulai. Kilasan masuk ke dalam pikirannya. Langit terbakar, air terbelah, kota kosong di awan, dan bayangan besar berjubah mahkota. Semua terasa jauh, tapi nyata. Cahaya dalam dirinya bergetar. Ia tidak tahu siapa yang akan ia lawan. Tapi ia tahu satu hal. Semuanya dimulai dari dalam dirinya sendiri. Sena, Lia, dan Nokta mulai berjalan. Jauh di depan, gunung besar berdiri sunyi. Tidak ada jalan jelas. Tapi mereka berjalan. Satu langkah, lalu satu lagi. Dunia terasa asing, tapi tidak mengancam. Karena dalam langkah mereka, ada cerita baru yang belum tertulis. Desa kecil kembali tenang. Kabut perlahan menghilang. Mentari pertama muncul dari balik pegunungan. Tidak ada musik, hanya suara angin yang lembut. Nejak telah dimulai, dan legenda baru saja dibangkitkan.